Oke, jadi ketika Anda sudah download, dia modelnya RAR, kayak gini ya. Kalau yang belum mengubah ke folder, maka sekarang kita mulai step-nya. Jadi pertama, Anda klik dulu file yang sudah di-download tadi, yang bentuknya RAR. Jadi kalau bentuknya RAR itu type-nya begini, WinRAR archive. Atau kalau misalnya di laptop itu Anda installnya zip, nah ini dia di sini tulisannya zip. Nah, langkah pertama, Anda klik kanan di filenya, ya diklik kanan, terus kemudian pilih yang extract, ya extract here yang ini. Jadi silakan di extract here. Kalau sudah di extract, dia akan menjadi folder seperti ini. Jadi Anda pilih saja extract here, ini saya hapus dulu supaya tidak double. Saya ganti nama. Saya ekstrak di tempat lain ya. Bisa? Ya. Oke, jadi ini di extract here. Ini ya. Nah, kalau sudah diekstrak, langsung muncul foldernya seperti ini. Nah, inilah nanti yang kita pakai, ini foldernya. Sampai sini aman? Belum, Bu. Apa? Udah kedengaran suaranya? Ekstrakhirnya, Bu, di mana? Ekstrak Nggak ada di Ada gambar ini enggak? Ada gambar yang kayak gini enggak? Di laptopnya. Ada, Ibu. Nah, pilih saja salah satunya. Mau ekstrak add to MSI RAR, mau ekstrak to arsip, ini aja deh, yang ini MSI RAR. Apa tulisannya dulu deh? Apa tulisannya di tempatnya Anda yang gambarnya kayak gini ya, gambar simbolnya kayak gini. Add to state 97 RAR, Bu. Itu nanti saya tanya. Oh, sorry, yang ini. Ini show option. Nah, ini ekstrak, mestinya depannya ekstrak. Ada yang tulisan depannya ekstrak enggak? Kita coba lihat ya. Mana? Coba ditampilkan. Yang dari tulisannya ekstrak. Siapa tadi yang ngomong ya? Ini, Bu. Hmm. Hmm. Kenapa dia sudah 97? Berarti sudah terbuka ya. Coba geser sedikit kameranya. Melihat filenya. Nah, itu udah ada state-nya. Kalau udah terdownload state, nggak usah diekstrak. Anda berarti sudah downloadnya langsung state-nya. Boleh juga seperti ini ya, kalau memang di zip-nya tidak punya, di laptopnya tidak punya zip, Anda langsung download state 97-nya bisa. Bagaimana yang lain? Intinya saya mau kita terbuka ini. 97-nya sudah bisa dibuka dalam bentuk file, bukan dalam bentuk zip. Jadi ini yang sudah terbuka dalam bentuk file ya. Kalau sudah terbuka dalam bentuk file, boleh dibuka ini filenya. Pastikan tidak ada Microsoft Excel yang terbuka ya. Jadi kalau Anda buka, jangan ada Microsoft Excel yang terbuka. Jadi dibuka filenya. Biasanya ya, biasanya dia ada, kalau baru pertama kali buka, dia akan ada tulisan enable macro atau disable macro. Nah, Anda pilih enable macro. Itu kalau muncul seperti itu ya, Anda pilih enable macro. Nah, kalau sudah, baru kita lanjut ke latihannya.
Jadi yang tadi kalau sudah dibuka filenya, kalau sudah dipilih enable macro, di close. Nah, baru kita masuk ke bagaimana menambah add-ins-nya. Oke. Sudah bisa lanjut? Tidak ada masalah? Gimana? Yang lain aman? Ngebug, Ibu. Ngebug apanya? Pas di open ya? Excel-nya, Bu. Iya, kalau di open start 97 memang tidak bisa dibuka. Jadi kalau dia berhasil dibuka, biasanya ada tulisan enable macro atau disable macro. Nah, kalau yang tidak bisa terbuka, kayak tadi punya saya, nah di close aja. Di close aja yang start 97, terus masuk ke ini, data latihan. Karena memang dia filenya tidak diisinya ya, karena itu fitur untuk add-in saja. Oke, sudah berhasil kan di-download semua? Intinya sudah ter-download. Iya, Ibu. Ya, Ibu oke. kalau langsung Sekarang, dalam bentuk Excel, Ibu. kenapa? Kalau di download itu yang langsung di dalam bentuk Excel saja. Iya. Tidak, kalau itu tidak ada itu yang kayak yang kau bilang tadi ekstrak. Iya, itu karena kita tidak downloadnya satu folder, tapi kita downloadnya satu file, toh langsung stat 97. Nah, kalau pokoknya intinya yang kita download adalah stat 97 itu. Kalau sudah, berarti stat 97-nya sudah masuk semua ya ke dalam laptopnya kita. Baru kita memasukkan fitur itu. Jadi silakan dibuka ini file data latihan ini. Terus kita pilih file, terus pilih option. File option, lalu pilih add-ins. Terus kalau sudah add-ins, ini pastikan manage ya. Di sini tulisannya Excel add-ins. Ya, yang manage, yang bawah. Excel add-ins, terus pilih go. Sudah? Go. Akan muncul seperti ini ya, tapi mungkin Anda isinya di sini tidak ada. Kayak isinya mungkin Anda di sini tidak ada, tidak apa-apa, itu nanti kita tambahkan. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, Anda pilih browse. Nah, kalau sudah browse, cari tadi itu file stat97 yang sudah kita download, ditaruh di mana. Jadi file stat97-nya tadi di download di mana, maka itu yang dibuka. Nah, ini ya. Jadi dicari, kalau sudah ketemu, pilih OK. Kalau ada muncul seperti ini, pilih yes. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu ya, akan muncul stat 97 di sini. Stat XL di sini. Nah, itu dicentang. Dicentang, terus klik OK kalau sudah. Tapi Ibu bisa bilang dari yang add-ins. Dari add-ins, saya pandu saja ya, karena sudah step ini kalau saya ulangi nanti dia bisa error di saya. Jadi Anda pilih file, option, add-ins, terus bagian bawah ya, bagian bawah ada tulisannya manage, terus ada tulisannya sampingnya itu ada tanda panah pilihan ke bawah ya. Pastikan yang pilihannya itu Excel add-ins.
Nah, kalau sudah Excel add-ins, baru klik Go. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah klik Go, akan muncul seperti ini, pilih Browse. Ini ya, pilih Browse, terus cari file stat97 tadi yang sudah kita download. Jadi pilih Browse, terus cari filenya, nanti kalau sudah ketemu file stat97, klik OK. Sudah, Ibu. Oke, nah nanti kalau muncul di sini Stat Excel, kayak gini tulisannya Stat Excel, pastikan dicentang ya, dicentang, terus klik OK. Nah, kalau sudah, maka ada fitur ini baru, add-ins, sampingnya developer. Fitur add-ins, silakan diklik ya. Terus ini, ada statistik paling ujung. Kalau sudah berhasil, biasanya akan muncul seperti ini. Gimana? Iya, Bu. Oke. Yang lain? Berhasil, Bu. Oke. Aman. Aman ya, tidak ada masalah ya. Kalau sudah, nah ini sudah bisa kita melakukan transformasi secara langsung lewat Excel. Nah, kita coba caranya seperti apa. Pertama, taruh aja mouse-nya bebas, ya. Yang penting di sheet-nya. Lalu tekan Add-ins, masuk ke menu Add-ins, pilih statistik. Ini ada banyak pilihan. Nah, yang kita pilih hanya successive interval karena kita mau menggunakan metode MSI. Jadi ini juga bisa untuk uji reliabilitas, uji regresi berganda ya macam-macam. Tapi nanti untuk uji regresi kita tidak pakai di sini. Jadi nanti kita pakai yang fitur yang lain di Excel yang memang disediakan. Kalau successive interval memang tidak ada di Excel kecuali kita add-ins kan. Ya. Jadi kalau sudah ada, silakan pilih successive interval. Nah, terus klik yes. Ini ya, muncul merge style that have the same names. Klik saja yes. Nah, kalau sudah, ini ada jendela baru, successive interval. Ada input, ada cell output. Oke, ini dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama input. Input data range. Nah, input data range ini maksudnya adalah data mana yang mau ditransformasi. Jadi yang bagian mana di antara satu sheet ini yang mau ditransformasi, itu ditulis di sini. Terus hasil transformasinya mau ditaruh di mana, maka ditulis di sini. Nah, ini missing value maksudnya Anda mau menghilangkan nilai yang mana. Nah, di sini pilihannya adalah case-wise delete dan mean substitution. Yang dipilih adalah case-wise delete. Jadi kalau ada yang data-data bias, maka dia akan dihapus. Jadi yang pertama kita isi ini, data range. Input data range, maka yang jadi data yang mau ditransformasikan yang ini ya. Mulai dari B2 sampai ujung paling bawahnya nanti. Nah, nanti kita lihat dia dari mana ke mana. Cara memasukkan datanya, Anda tidak perlu tulis manual, ketik manual, cukup tekan ini, ya, titik 3 ini, ditekan satu kali. Nah, terus Anda taruh kursornya dari B2 sini, jangan dari B1 ya, karena ini ada namanya. Nama kolomnya tidak usah jadikan data yang mau diolah, tapi kita cukup yang ini, yang datanya saja, data ordinalnya saja. Jadi dari B2, terus ditekan, di-drag ya, di-drag ke bawah, terus sampai data ke 100, rata-ratanya tidak usah. Nah, seperti ini. Jadi yang rata-rata, rata-rata, total, yang ini ya, data total itu tidak usah. Jadi datanya adalah dari B2 ke P101. P101. Jadi kolom terakhir adalah kolom P yang sel baris 101 yang ini.
Jadi kita mulai dari B2 sampai 100 P101. Kalau sudah cocok, baru tekan Enter. Jadi Anda tekan tadi dari B2, diklik, ditahan, jangan dilepas mouse-nya, terus sampai ke sini, P101. Jadi ditekan, jangan dilepas mouse-nya. Kalau sudah seperti ini, klik Enter satu kali. Oke. Aman? Aman. Oke, sekarang sel output. Nah, sel output ini hasil transformasinya mau ditaruh di mana? Nah, boleh ditaruh di mana saja, yang penting selnya kosong. Atau Anda mau taruh di sini boleh ya, misalnya di B103 boleh. Atau kalau enggak mau di sheet yang baru saja, di data interval, sheet data interval. Anda boleh taruh dari B2 sini. Jadi taruh saja kursornya satu kali ya, tidak usah lagi di blok-blok seperti di drag-drag seperti tadi, cukup taruh di kursornya, klik satu kali B2 di sheet data interval. Intinya Anda meletakkannya di data sel yang kosong, yang kira-kira ada tempatnya muat sampai 100 data tadi untuk 15 pertanyaan. Kalau sudah, diklik next. Nah, terus masuk di sini, select variable. Yang kita pilih adalah semuanya. Semua variabel ini yang akan ditransformasi. Maka kita pilih select all. Kalau sudah di select all, baru klik next. Jadi ini harus terblok semua ya. Pilih select all, lalu klik next. Nah, sekarang masuk ke sini. Minimal value dan maximal value. Ini berapa? Nah, ini bergantung pada data. Di sini datanya maksimalnya itu nilainya 5. Nilai minimalnya adalah 1. Oke. Data yang ada sekarang di Anda ini adalah data hasil kuesioner pada kuesioner untuk mahasiswa. Sebentar saya tunjukkan ya, yang mana filenya yang di Lentera. Nah, ini data minimalnya 1, data maksimalnya adalah 5. Maka di sini bukan 9, tapi diganti jadi 5. Oke. Display summary, tidak usah dicentang. Kalau sudah, klik next lagi satu kali. Lalu klik finish. Jadi kalau klik next tidak terjadi apa-apa, tidak berubah jendelanya, langsung saja klik finish. Nah, ketika klik finish, silakan dicek di data interval. Apakah sudah muncul ini atau tidak. Ini sudah muncul ya datanya. Inilah data transformasinya. Untuk seluruh data tadi dari 101 dari B2 sampai P101. Berhasil? Ibu, saya ada anunya, ada yang muncul kayak ada yang kurang. Ada yang kurang. Begini, Bu. Saya juga. Ada yang coba digeser dulu, itu yang ada yang kurangnya diokekan dulu. Label enggak usah dicentang, label in the first row enggak usah dicentang. Nah, sel outputnya dipilih ya, sel outputnya harus ada isinya itu. Di mana ditaruh sel outputnya. Nah, diklik dulu sekali. Nah, ya oke, baru next. Select all, coba. Mestinya datanya tidak seperti ini ya. Datanya mesti coba next aja dulu. Terus ganti maksimal value-nya. Ini display summary, nggak usah dicentang.
Next. Terus finish. Oke, coba di end dulu. Coba kita ulangi memilih data range-nya ya. Ulangi memilih data range-nya dulu. Jadi dia tuh kalau Anda memilih, mestinya tadi yang select all, dia tuh banyak datanya. Nggak hanya satu ya. Jadi di sini sebetulnya ada banyak datanya. Coba yang tadi yang bermasalah, di close dulu Excel-nya, terus dari awal lagi, dari awal add-ins-nya. Karena biasanya kalau sudah di close, dia add-ins-nya dari awal lagi. Yang lain ada yang berhasil nggak kayak gini? Saya, Bu. Oke, Berhasil, Ibu. oke. Di komen di room chat ya, supaya saya menghitung berapa orang yang berhasil. Sambil menunggu yang lain yang belum, saya terangkan juga ini ya, tentang data ini. Jadi yang data ini tuh maksudnya apa sih? Ini data dari mana, terus kok bisa langsung seperti ini ya? Ini termasuk sebetulnya ketika Anda melakukan penelitian, terus ini step untuk mengolah data. Sebelum data ini seperti ini, maka data modelnya itu tidak begini dulu, tapi modelnya dalam bentuk kalimat seperti ini. Jadi dapat datanya ini dari mana? Nah, ini saya share screen dulu. Jadi datanya itu, kalau Anda lihat mata kuliah kita yang analisis data, nah ini ada kuesioner ya di sini. Ada kuesioner yang untuk mahasiswa, saya coba cek dulu ya, yang mana itu. Kuesioner ini untuk mahasiswa, nah ini ya, kuesioner yang ini. Ini kuesioner ini kan ada pernyataan yang ini ya, ada total yang diambil 15, ini berapa nih yang di sini? 15 ya. 15 untuk yang mana saja. Nah, untuk yang ini, kontribusi UIN Alauddin terhadap peningkatan kompetensi. Jadi ini untuk subindikator yang pertama. Jadi untuk kompetensi. Nah, kompetensi kan ada yang ini, ya, 12 pernyataan, dan yang ini 3 pertanyaan. Untuk yang 4 pertanyaan ya, unfavorable. Tapi ini ada yang saya skip 1 pertanyaan karena tidak sesuai dengan hasil yang saya inginkan, makanya 1 di skip. Sehingga totalnya di sini ada 15 pertanyaan yang mau diolah. Nah, setelah dari kuesioner ini ya, terus kemudian responden menjawab pernyataannya di sini. Nah, total jawabannya itu diperolehlah seperti ini modelnya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi diperoleh jawabannya dia modelnya kayak gini. Ini yang data mentah ini dari kuesioner. Ini yang diolah. Tuh. Ya, jadi sebelum dia modelnya seperti ini ya. Jadi ini sebelum dia modelnya nih 5 dan seterusnya, ini saya kayaknya sudah hapus yang masih tulisannya sangat setuju dan seterusnya. Jadi sebelum modelnya 5 seperti ini sebetulnya tulisannya di sini adalah begini. Sangat setuju. Yang ini adalah setuju, 4. 3 adalah netral. Terus 2 adalah, mana tuh dia? Yang 2 ini ya. Ini tidak setuju. Nah, ini sangat tidak setuju. Jadi dia modelnya seperti ini. Jadi dalam bentuk kata-kata ya. Nah, dari kata-kata ini yang diubah sesuai dengan indikator poinnya. Jadi indikator poinnya adalah yang ini.
Jadi nanti semua sangat setuju diubah jadi angka 5, semua setuju diubah jadi angka 4, netral jadi 3, tidak setuju jadi 2, sangat tidak setuju jadi 1. Sehingga diperolehlah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, untuk data 100 data ini, sebelum diperoleh 100 data yang fix seperti ini, datanya disortir dulu. Jadi makanya ini banyak sekali sheet-nya. Ya, ini kan banyak fix, dan seterusnya. Nah, ini proses mensortir data yang saya lakukan. Proses sortirnya dari mana? Proses sortirnya berdasarkan pertanyaan ini, yang unfavorable ini. Kan saya sudah jelaskan di di analisis data bahwa pertanyaan unfavorable ini membantu saya untuk melihat mana sih responden yang jawabannya sama-sama terus, di sangat setuju terus, kan kayak gini. Kalau misalnya yang kemarin sudah saya terangkan ya, di analisis data, ketika di sini misalnya jawabannya pada mata mana tuh yang cocokannya. Praktik tidak menambah wawasan saya. Nah, ini dicari yang klop-klop pertanyaannya. Nah, ini kan seperti ini. Mata kuliah kewirausahaan memberi saya pengetahuan tentang berwirausaha. Kalau si mahasiswanya jawabnya sangat setuju, maka semestinya nanti ketika kalau dia betul-betul baca pertanyaannya ya, maka semestinya di 2 pertanyaan ini, ya, praktik kewirausahaan, yang ini ya, nomor 2. Pembelajaran kewirausahaan pada mata kuliah tersebut hanya berfokus pada materi tanpa praktik. Yang mana ya? Dicocokkan dulu, enggak cocok yang tadi. Saya melakukan praktik. Nah, ini ya. Yang ini, nomor 6. Nomor 6 ini cocok sama pertanyaan nomor 1 ini. Nah, nanti kalau nomor 6 dia jawabnya, praktik kewirausahaan menambah pengetahuan saya tentang langkah berwirausaha, dia jawab sangat setuju. Terus kemudian nomor 1, praktik wirausaha, praktik kewirausahaan di kelas tidak menambah wawasan saya. Terus dia jawabnya juga sangat setuju. Berarti kan itu tidak sinkron ya. Tidak sinkron jawabannya. Ini berarti si responden ini hanya jawab asal-asalan. Dia jawab sangat setuju terus tanpa membaca teks. Ini respondennya tidak fokus, sehingga dia jawabnya asal-asalan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang jawabannya itu tidak sinkron seperti ini, jadi saya akan mensinkronkan antara jawaban di favorable sama unfavorable. Kalau di favorable jawabannya sangat setuju semua, mestinya di unfavorable dia jawabnya sangat tidak setuju. Ya, karena ini unfavorable bernilai negatif kan, seperti yang pernah diterangkan dulu. Nah, maka kuesioner responden yang jawabannya itu tidak sinkron, yang di sini dia jawab sangat setuju, terus di sini dia juga jawab sangat setuju, maka itu harus saya skip. Jadi data-data tersebut saya buang. Ya, jadi data-data yang sama itu dibuang. Nah, ini proses sortirnya saya. Jadi saya mengecek yang mana yang datanya dia itu tinggi sekali, jadi dia jawabnya 5555 semua, itu juga di skip, jadi ditandai. Atau dia jawabnya 11111 semua, nah itu di skip. Jadi data sebelum berubah menjadi seperti ini itu disortir dulu. Namanya, istilahnya dalam olah data itu adalah kita membuang outliers. Jadi dibuang outliersnya. Jadi Anda nanti ketika penelitian, jangan semua jawaban responden terus Anda olah, itu harus disortir dulu. Kenapa harus ada proses sortir? Supaya pada saat olah data, hasil olah datanya itu betul-betul valid. Jadi tidak ada jawaban-jawaban yang membuat hasil penelitian Anda tidak valid, jawabannya jadi rancu gitu. Jadi Anda nanti akan bingung sendiri nih jawabannya signifikan atau tidak gara-gara ada data-data yang outliers itu tadi. Maka data outliers itu dibuang. Sehingga setelah dibuang, maka dapatlah data seperti ini. Inilah data yang setelah disortir beberapa kali, kita memperoleh data yang valid seperti ini. Nah, itulah salah satu gunanya
pertanyaan favorable dan unfavorable ya. Jadi dengan pertanyaan unfavorable dan favorable, Anda sudah bisa melihat yang mana sih jawaban yang outliers ini nih kayak gini. Ini saya proses sortirnya sampai berkali-kali sampai ketemu data yang ini. Jadi ini kan jawabannya 55. 55 berarti dia jawabannya full 5 terus. Terus ini jawabannya full 1 terus dan seterusnya. Nah, ini kan kayaknya tidak sinkron. Data-data yang seperti ini tidak bagus ketika Anda olah, karena itu si respondennya jawabannya tidak fokus gitu. Persepsinya dia asal-asalan dia tulisnya, bukan persepsi yang betul-betul. Ini kalau jawabannya bervariasi seperti ini ya. Nah, ini kan berarti dia jawabannya si respondennya betul-betul baca itu kuesionernya, sehingga valid ini yang dia tulis. Nah, inilah yang kemudian bisa diolah ini yang kayak gini-gini. Ini yang sama terus kayak gini tidak bagus. Maka ini harus dibuang. Ini data-data yang seperti ini harus dibuang. Jadi nanti Anda pada saat olah data juga seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita lihat di sini. 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, data kategori ini yang akan jadi acuan nanti dalam membaca hasil datanya kita. Oke, nanti itu saya kasih tunjuknya di statistik deskriptif sebentar setelah kita mengolah data. Ketika datanya sudah ditransformasi, oke, jadi kita kembali ke MSI, ketika datanya sudah ditransformasi menjadi seperti ini, maka data ini sudah siap untuk diolah dalam statistik parametrik. Jadi sudah bisa diolah dalam regresi berganda ataupun analisis ANOVA dan seterusnya. Oke. Tapi kalau pakai skala Likert di data ordinalnya, maka apa harus diubah ke data interval atau tidak perlu? Gimana kemarin? Harus diubah atau tidak? Tidak. Gimana? Kalau untuk skala Likert tidak. Iya, tidak ya. Jadi berdasarkan perdebatan para peneliti tidak usah. Oke, kecuali memang ada kebijakan dari institusi tertentu yang meminta harus diubah dulu. Nah, baru Anda mengubah. Tapi kalau tidak ada kebijakan seperti itu, maka silakan langsung diolah tanpa Anda melakukan metode ini, successive interval, tidak usah. Jadi bisa langsung diolah. Jadi sebetulnya sih ini sudah skala Likert. Ya, tapi saya pakai ini sebagai contoh data ke Anda supaya kita bisa praktik metode MSI. Ya. Jadi inilah hasilnya. Nanti data inilah yang di-copy, dimasukkan untuk diolah lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang lanjut ke statistik deskriptif. Statistik deskriptif seperti yang pernah dijelaskan dulu, ya berarti kita mau mengolah data hanya untuk menampilkan mean, modus, median, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, range-nya berapa. Nah, itu saja statistik deskriptif. Jadi kita mau lihat nih, ini jawaban contoh ya gini. Ini pertanyaan satu-satu. Pertanyaan satu-satu kan tadi di kuesioner adalah ini. Pada mata kuliah kewirausahaan, saya melakukan praktik berwirausaha. Nah, kita mau lihat, ini responden, rata-rata jawabannya di mana? Yang paling banyak dia jawab kemana? Sangat setuju kah? Setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, berarti kalau Anda mau mengetahui itu, jawaban yang paling banyak responden jawab, berarti yang kita cari nilai min, modus, median, yang mana? Nilai apa? Modus. Betul. Jadi kita mau cari nilai modusnya. Jadi ini rata-rata dari 100 orang responden, paling banyak dia jawabnya di mana. Maka kita cari nilai modusnya. Itulah kenapa sih data nominal sama data ordinal hanya bisa diolah dalam statistik non-parametrik. Jadi cuma bisa deskriptif saja. Nah, karena memang datanya ya seperti itu. Dia paling cuma bisa dicari yang
paling sering jawab, rata-rata jawabannya apa, gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Jadi kalau kita pakai cara manual ya, misal ini modus, terus median. Nah, untuk modus dan median, kita cari manual dulu sebelum mencari lewat fiturnya Excel ya. Terus nilai paling sering muncul, ya, nilai maksimal, terus nilai minimal. Walaupun sebetulnya sudah ketahuan ya, nilai maksimalnya dari jawaban ini. Berapa nilai maksimalnya? Kalau kuesionernya kayak gini, berapa nilai maksimalnya kira-kira untuk jawaban ini? Nah, Ibu. Hah? Berapa nilai maksimalnya? 5. 5, Bu. Oke, nilai minimalnya 1. Oke. Jadi, pertama modus. Bagaimana rumus modus? Modus formulanya kalau di Excel itu sama dengan mode. Buka kurung. Jadi sama dengan mode. Lalu dipilih datanya, range datanya. Yang dari sini B2 sampai B101. Jadi B2 sampai B101 baru di enter. Jadi mode sama dengan mode, buka kurung, B2.2 B101 baru di enter. Nah, ketemu jawabannya adalah 5. Ya. Jadi artinya untuk pertanyaan yang pertama yang ini, pada mata kuliah kewirausahaan saya melakukan praktik berwirausaha. Sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Berarti mata kuliah kewirausahaan yang diadakan di UIN Alauddin itu semuanya responden berpendapat sangat besar bahwa dia sangat setuju. Jadi semua mata kuliah tersebut melakukan praktik berwirausaha. Oke, maka jawabannya 5. Terus median, nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya kita lihat. Bagaimana formulanya? Sama dengan median. Sama dengan median, sama ya. Terus buka kurung lagi, terus di blok selnya. Misalnya selnya dari sini, terus ke bawah sampai ini ya, modusnya jangan dikasih ikut, sama B2.2 B101. Baru di enter. Nah, ternyata nilai tengahnya 4. Ini sejalan ya dengan hasil modusnya. Modusnya kan sangat setuju. Maka kalau nilai tengahnya adalah tidak setuju, berarti ini tidak sinkron datanya, tidak bagus. Ini karena nilai tengahnya adalah setuju, berarti ya dekat-dekat sama nilai modus, tidak jauh, maka ini datanya cukup bagus. Oke, median rumusnya ini. Oke, terus nilai maksimal. Ada yang masih ingat rumusnya di Excel, nilai maksimal berapa? Ini sudah saya ajar kayaknya di teknologi komputer 2. Apa formulanya nilai maksimal? Max, Ibu. Max, betul. Sama dengan max, M-A-X. Baru buka kurung. Kita ambil dari sama tadi ya, B2 sampai P101. Baru enter. Terakhir minimal. Apa rumusnya? Formulanya? Min. Min. Oke, sama dengan min. Baru di blok lagi. Oke. Dan di enter. Terus kita mau cari nilai min. Min itu artinya apa? Di statistik. Hah? Rata-rata. Oke. Kalau rata-rata di Excel rumusnya apa? Average, Ibu.
average. Maka ini average. Kita cari average-nya sama dari atas ke bawah. Baru di enter. Jawabannya 4,2 rata-ratanya. Rata-ratanya ini datanya bagus. Kenapa? Karena rata-ratanya tidak terlalu jauh dari median. Nilai tengah. Oke, tidak terlalu jauh dari modus. Maka ini bisa kita prediksi datanya ini telah terdistribusi normal. Karena dia tidak jauh ini jaraknya antara ini, dan ini. Data yang bagus itu seperti itu ya. Ini, dan ini tidak jauh jaraknya. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai untuk pertanyaan indikator pertama, terus saya mau terapkan ke yang lain, maka langkahnya gimana? Langsung ditarik saja Bu yang itu kolom, tolong di drag sampai ke ujung Bu. Oke, ditarik ya. Pastikan mouse-nya seperti ini. Mouse-nya dalam bentuk copy ke samping sini. Nah, diperolehlah hasilnya seperti ini. Oke, ini rata-rata, ini jawabannya ya. Nggak terlalu jauh rata-rata semuanya. Min-nya nggak jauh dari median. Nah, ini datanya ini bagus, cukup bagus. Karena kita sudah melakukan proses sortir berkali-kali. Kalau misalnya di sini nilai rata-ratanya adalah 2, terus mediannya adalah 4, nah itu tidak bagus datanya. Maka Anda harus melakukan proses sortir lagi di data mentah tadi sebelumnya. Karena ini telah bagus, berarti ini datanya telah terdistribusi normal, maka sudah siap diolah lebih lanjut. Nah, ini kita bisa lihat ya. Pertanyaan ketiga, indikator ketiga yang ini. Indikator ketiga, dia jawaban modusnya adalah 4, berarti setuju. Nah, kita lihat pertanyaan ketiga apa. Pada mata kuliah kewirausahaan dan atau UMKM, saya diminta untuk mengunjungi UKM atau UMKM atau industri untuk belajar langsung di lapangan tentang teknik berwirausaha. Sebagian besar responden menjawabnya setuju. Berarti ini ada mata kuliah yang tidak melakukan ini, ada mata kuliah yang melakukan hal tersebut. Oke, makanya dia responden jawabannya adalah setuju. Jadi itu ya cara memaknai data, hasil data penelitian. Kalau lewat statistik deskriptif, makanya di data ordinal ini biasanya digunakan untuk statistik deskriptif, dan statistik deskriptif adalah data yang paling, metode analisis yang paling dasar, cara definisinya, cara interpretasinya, menginterpretasikan jawabannya seperti itu tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan di analisis data, bahwa kalau deskriptif ya tujuannya hanya mendeskripsikan berdasarkan data. Makanya cara mendeskripsikannya seperti tadi yang sudah saya beri. Contoh lagi pertanyaan yang ini. Ini saya saja deh. Saya freeze dulu. Kelihatan. Seperti pertanyaan yang lainnya kita lihat. Pertanyaan nomor 6, misalnya ya, indikator 6. Dia jawabannya 5. Nah, kita lihat kuesionernya. Pertanyaan nomor 6 yang ini. Praktik berwirausaha memberi saya tambahan pengetahuan tentang langkah berwirausaha. Oke. Sehingga dari sini kita lihat jawaban responden adalah 5 modusnya. Sangat setuju. Berarti memang dengan menggunakan praktik berwirausaha, mahasiswa ini lebih mudah memahami langkah berwirausaha karena dia punya tambahan pengetahuannya lebih gampang didapat ketika melakukan praktik gitu. Ya, jadi kita mendefinisikannya seperti itu berdasarkan jawaban dari responden. Ini cara mendeskripsikan data ketika kita menggunakan statistik deskriptif. Jadi betul-betul disimpulkannya itu berdasarkan data saja, tidak ditambah-tambahi ya. Tidak ditambah-tambahi hasilnya. Jadi kita hanya menyimpulkan berdasarkan data saja yang ada. Nah, ini kalau per pertanyaan, kalau mau mencari min, modus, median per responden bisa. Jadi misalnya nih, ini orang yang pertama nih jawaban, orang yang pertama nih. Kita mau lihat, dia paling sering jawabnya apa? Sangat setuju kah, tidak setuju kah? Nah, berarti Anda modusnya di sini dicarinya.
Oke, kalau tadi modus yang di bawah ini, maka ini adalah modus untuk masing-masing pertanyaan. Yang mana yang paling sering muncul, yang mana nilai tengahnya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda carinya di sini, berarti si responden yang Anda lihat. Anda mau lihat si responden 1 ini modusnya apa? Misal ditulis, maka kita cari min sama dengan mode. Ambil datanya dari yang pertama, B2 ya, berarti B2 titik 2 sampai P2. Nah, baru enter. Kalau mau lihat seluruhnya, maka tinggal di double klik, boleh double klik tadi ya, di ketika Anda sudah sampai sini. Ini cara pintasnya, Anda juga boleh double klik di sini. Nah, jadi tidak usah ditarik-tarik. Maka kelihatan nih, ini responden 1. Ini ya, kita lihatnya gini. Ini responden 1. Kita tambahkan dulu. Nah, responden 1 dia rata-rata jawabnya sangat setuju. Tapi ternyata ada responden 8, ini agak pelit. Dia jawabannya netral semua. Berarti dia ini tipe yang ragu-ragu. Dia enggak tahu mau jawab setuju atau sangat tidak setuju. Mau jawab setuju atau tidak setuju. Gitu. Jadi dia jawaban netral terus. Kita lihat, ini ada yang pelit sekali. Jadi M26 ini dia tidak mengerti berarti tentang kelas kewirausahaan yang diajarkan oleh dosennya. Makanya dia jawabnya tidak setuju semua, sangat tidak setuju semua. Ini M26 gitu. Jadi ini kalau misalnya dia sangat jauh ya, apakah ada lagi angka 1 di dekat sini? Nah, berarti masih ada, berarti masih bolehlah kita pakai data tersebut walaupun ada yang jawabnya sangat tidak setuju ya. Tapi kalau misalnya nih semua jawab sangat setuju, terus tiba-tiba ada satu orang yang jawabnya sangat tidak setuju terus, nah itu berarti boleh di-skip datanya, boleh dibuang. Karena memang dia responden tersebut outliers gitu. Jadi dia memang data yang tidak sinkron, tidak sesuai dengan data yang lainnya. Jadi ini boleh dibuang. Kalau misalnya banyak yang jawabnya seperti itu ya, karena ini kan agak banyak, ada yang jawab 1 dan juga ada yang jawab 2, maka boleh tetap di-keep data tersebut, tetap disimpan. Tapi kalau cuma sendirian, dia jawab 1, terus yang lainnya jawabnya 5, 4, terus tiba-tiba ada yang jawab 1 terus, nah itu boleh dibuang. Berarti data tersebut, responden tersebut tidak bagus. Ketika Anda olah, baru dia tetap masuk. Itu bisa membuat hasil olah data Anda tidak akurat. Oke, maka itu boleh di-skip. Nah, ini kalau kita mau melihat jawabannya, jawaban paling sering muncul untuk per responden ya seperti itu ya. Jadi jangan diolahnya di bawah, di kolom, tapi di baris. Karena respondennya Anda taruhnya di baris, kecuali Anda balik. Di sini yang responden, di sini pertanyaannya, nah baru boleh seperti itu. Boleh kolom dan barisnya dibalik juga. Oke, cari median maka di sampingnya juga, dan seterusnya. Gitu ya. Cara olah data untuk statistik deskriptif kalau Anda menggunakan data ordinal. Biasanya yang dicari statistik deskriptifnya itu data ordinal dan data nominal. Data nominal juga tidak semuanya data nominal untuk statistik deskriptif. Biasanya hanya modus jawaban yang paling sering muncul. Apakah dia paling sering jawab iya atau paling sering jawab tidak. Kita tidak cari rata-rata. Karena kalau misalnya pertanyaan nominalnya adalah jenis kelamin Anda adalah, nah berarti kan jawabannya laki-laki dan perempuan. Terus kalau data itu Anda olah cari rata-rata, jawabannya jadi tidak masuk akal. Masa laki-laki dan perempuan Anda rata-ratakan kan tidak mungkin. Pasti yang dicari adalah modus. Kebanyakan respondennya laki-laki atau kebanyakan respondennya perempuan gitu. Oke, tidak cari nilai tengah juga, tapi carinya modus. Oke, jadi Anda mengolah data pakai yang mana metodenya ya tergantung datanya, jenis datanya, skala datanya, nominal, ordinal, rasio atau interval gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian bagaimana caranya? Kalau tadi dengan cara manual melakukan statistik deskriptif, sekarang cara langsungnya. Ya, seperti tadi
MSI, cara langsungnya gimana? Cara langsungnya adalah Anda harus punya dulu ini, data analysis. Jadi data, masuk menu data, terus data analysis. Ini harus nyala dulu. Jadi ketika diklik, dia harus bisa muncul seperti ini. Ini deskriptif statistik, jadi nanti kita pakai ini. Oke. Dengan ada data analysis, maka Anda bisa olah data seperti SPSS. Jadi cukup pakai Excel, Anda sudah bisa dapat seperti SPSS. Anda dapat regresi, Anda dapat uji T, dan seterusnya, walaupun hanya menggunakan Excel. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di laptop Anda data analisisnya sudah bisa diklik, atau ada data analisisnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, bisa diklik ya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, oke. Yang belum ada data analisisnya, maka Anda pilih file dulu, sama kayak tadi ya, pakainya add-ins, option, terus add-ins. Kalau sudah add-ins, maka di sini pilih yang ini, Analysis Toolpack. Setelah Analysis Toolpack, yang ini, klik Go. Pastikan di sini Excel add-ins ya. Lalu klik Go. Nah, kalau sudah Anda klik Go, terus ini Analysis Toolpack-nya dicentang. Analysis Toolpack VBA boleh dicentang juga. Baru klik OK. Nah, kalau sudah, nanti tinggal cek di data analisisnya sudah jalan atau enggak. Sudah, Bu. Ya. Oke. Jadi, hah? Sudah ada, Ibu. Sudah ada, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke statistik deskriptif ya. Jadi, kita buat sheet baru lagi, satu. Ini untuk statistik deskriptif, sebentar. Oh, sorry, nggak usah pakai sheet ya, nanti Excel yang bikinkan sheet-nya. Kita mau cari min modus median untuk seluruh pertanyaan yang ada di sini. Ya. Kita mau cari min modus mediannya untuk pertanyaan dari 1 sampai 15. Oke. Nah, kita cek dulu. Bagaimana caranya? Pertama, langsung saja klik data analysis, jadi masuk ke data analysis, terus pilih deskriptif statistik. Jadi Anda cari deskriptif statistik. Kalau sudah, klik OK. Nah, sama kayak tadi ya. Ada input range, ya berarti data mana yang mau diolah. Terus ada output option. Nah, ini outputnya mau ditaruh di mana? Di sel tertentu kah? Atau di sheet baru kah? Atau di Excel yang baru? Kalau new workbook berarti Excel baru. Terus olah datanya mau seperti apa? Maka yang ini yang diperhatikan. Kemudian, kalau Anda mencentang, nanti pada saat pilih input range-nya, Anda klik dari sini, dari I11, berarti labels in first row. Oke. Nah, ini group by. Nah, ini nanti pada saat mengolahnya, Anda nanti tampilannya per kolom atau per baris. Nanti itu untuk tampilan ini ya. Nah, kalau sudah, kita memasukkan input range-nya. Input range ini, saya pilih dari sini ya, supaya nanti pada saat datanya diolah, dia kelihatan gitu, kelihatan bagaimana modelnya. Jadi dipilih dari sini, diklik, ditahan, terus sampai ke pertanyaan 15, ini. Terus ke bawah. Nah, ini, sampai sini. Jadi dari B1 sampai P101. Kalau sudah di enter. Nah, ini karena tadi labelnya saya ikut blok, ini judul-judul tabelnya saya ikut blok, maka ini harus dicentang. Kalau Anda tidak blok labelnya, jadi Anda mulainya dari B2, maka ini enggak usah dicentang.
Oke, grupnya tetap per kolom supaya gampang dibacanya, nanti kita pakainya kolom. Terus output option-nya, pilih yang worksheet saja, worksheet baru. Jadi ini kita akan membuat data hasilnya di sheet yang baru muncul. Terus yang sebelah sini. Nah, ini apa? Nah, summary statistik berarti nanti Anda mau minta datanya diolah, memberikan statistik, simpulan statistiknya. Jadi mulai dari mean, modus, median, dan seterusnya simpulan-simpulan yang berhubungan dengan statistik yang ada di statistik deskriptif. Nah, kemudian yang ini apa? Yang ini confidence level. Confidence level itu adalah tingkat kepercayaan. Biasanya dipakainya kalau kita sudah mau olah data yang interval atau rasio. Jadi kalau ordinal masih tidak pakai ini. Jadi ini tidak usah dicentang-centang. Cukup yang ini saja. Kalau sudah seperti ini, baru tekan OK. Ini yang sudah, silakan tekan OK. Yang belum, silakan. Input range-nya B1 sampai P101, ini kolom, terus labels in first row dicentang, worksheet-nya dicentang, terus summary statistiknya dicentang. Kalau sudah, diklik OK. Nah, kalau diklik OK, dia muncul gini ya. Inilah hasilnya. Jadi inilah hasilnya. Untuk kolom di pertanyaan 1-1, rata-ratanya 4,2. Rata-ratanya 4,2. Rata-ratanya 4,2, terus modenya 5, mediannya 4. Kita cocokkan dengan tadi yang kita cari manual. Kolom 1, rata-ratanya 4,2, modusnya 5, mediannya 4. Nah, ini sama seperti ini ya. 4,2, 4, 5. Nah, ini kelebihannya ada standar deviasi, ada standar error. Jadi Anda tidak perlu lagi cari standar deviasi manual. Jadi dengan metode tadi ya, Anda tidak perlu cari manual ini semua. Jadi inilah yang akan Anda dapatkan ketika Anda melakukan langkah tadi, statistik deskriptif. Anda dapat mean, standar error, median, modus, standar deviasi, variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, total data, jumlah data. Inilah datanya untuk setiap kolom ya. Jadi ini data untuk kolom 1-1, untuk pertanyaan 1-1. Ini data untuk pertanyaan 2. Ini data untuk pertanyaan 3. Ini 4, ini 5, ini 6, dan seterusnya sampai pertanyaan ke 15 yang ini. Anda bisa cocok-cocokkan kalau mau cek apakah jawabannya betul atau tidak yang sudah kita cari manual ini yang di bawah sini. Nah, ini statistik deskriptifnya. Oke, berhasil buat seperti ini? Berhasil, Bu. Berhasil, Bu. Oke. Jadi nanti kalau Anda mau mencari statistik deskriptif, misal ada tugasnya, disuruh minta cari statistik deskriptif untuk data, Anda tidak punya aplikasi SPSS, nah Anda bisa pakai aplikasi Excel saja. Nah ini ya, ini boleh diganti namanya ya. Jadi statistik deskriptif untuk data indikator. Kita mau cari lagi statistik deskriptif untuk data yang totalnya saja, yang ini. Ini ya, data total. Maka langkahnya sama kayak tadi. Pilih data, data analysis, deskriptif statistik, oke. Terus dipilih datanya. Nah, ini dihapus dulu. Ini dihapus, jadi tekan tadi ya, tanda panah ini ke atas, tekan, terus dihapus. Nah, tinggal Anda pilih dari atas ini. Kalau mau pakai dari judul, maka dari atas, dari total, terus ke bawah, sampai sini.
dari key 1 sampai key 101. Kalau sudah, diklik enter. Sama label in first row, karena tadi totalnya saya centang ya. Jadi pastikan ya, ini sekali lagi tidak boleh dicentang kalau Anda copy-nya tidak dari total. Jadi kalau Anda copy-nya seperti ini, dari sini ya, dari nilai 63 ke bawah. Nah, kalau gini, dari key 2 ke key 101, maka ini tidak boleh dicentang. Oke. Tapi kalau Anda bloknya dari key 1, jadi totalnya ikut ke blok, maka ini harus dicentang. Karena ini menandakan apakah Anda mencentang pada baris pertama labelnya atau judul kolomnya. Nah, kalau sudah yang lain sama aja, worksheet, summary statistik, baru klik OK. Nah, ini dia langsung dapat seperti ini. Bedanya tadi kalau Anda tidak mencentang label dan Anda tidak memblok dari label adalah ini judulnya. Jadi judulnya dia kolom 1. Kalau yang ini tadi, karena kita centang dari label, maka ini dia judulnya gini. Oke, judulnya sesuai dengan nama kolomnya. Pertanyaan indikator 11, pertanyaan indikator 12. Jadi ini memudahkan kita untuk melihat, oh ini data statistik deskriptif yang mana, kolom yang mana. Nah, ini ternyata ini kolom 1. Ini. Jadi kolom yang 1 adalah yang ini datanya. Oke. Nah, kalau tidak dicentang, maka dia modelnya kayak gini. Tulisannya dia kolom, bukan total ya. Jadi, kalau Anda banyak data, bagusnya sih dicentang di blok dari judul label, judul kolom, supaya nanti Anda tidak bingung yang mana nih datanya. Nah, ini ketahuan. Nilai kolom total itu rata-ratanya 58, mediannya 61, modusnya 69, dan seterusnya. Oke, nilai minimum 16, nilai maksimum 75, count jumlah data 100, ya tetap 100 ya, karena tadi respondennya ada 100 orang, maka pasti jumlah datanya 100. Kalau jumlah datanya bukan 100, sementara respondennya Anda adalah 100, berarti ada kesalahan pada saat Anda melakukan block range-nya tadi, input range-nya. Ini boleh dikasih nama statistik deskriptif data total. Nah, sudah selesai. Ini yang sudah sampai sini, silakan dikumpul ya di Lentera. Saya sediakan dulu tempatnya. Jadi bisa langsung dikumpul di Lentera. Paling lambat yang tidak pakai laptop sekarang, yang tidak mencoba pakai laptop sekarang, paling lambat dikumpul jam 3 ya. Tetap 9 April sampai jam 3 sore. Oke. Silakan langsung dikumpul yang sudah selesai. Silakan disimpan, kasih nama Anda, underscore tugas 5. Tugas pertemuan 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Ibu Tabe, itu yang apa, ada yang kan tadi yang baru bisa diulang Ibu, karena kurang. Yang mana? Yang ini yang ada, yang ini Bu, yang kolom, yang ada tulisan kolom satunya. Sebentar ya. Yang mana? Yang ada tulisan kolom satunya Ibu. Yang data total. Yang data total Ibu. Kenapa data total? Masih kurang paham Ibu, karena tadi terlalu cepat Ki. Sebetulnya itu sama aja ya, sama aja kayak yang tadi. Jadi dia itu bedanya, yang data total itu adalah kalau Anda ini ya, bedanya tuh di sini input range.
Jadi kalau nanti kita inputnya range-nya itu yang kita blok adalah dari sini, total, ini kan total ini label namanya ya. Jadi yang ini tuh label ini, kolom 1 ini label. Terus baris A ini label. Atau artinya adalah judul dari baris dan kolom. Kalau kita bloknya, range-nya Anda memblok dari sini, dari total, gini. Jadi ini dari total, ini saya hilangkan dulu warnanya ya, supaya kelihatan bloknya. Nggak kelihatan share screen Nggak tak, Bu? kelihatan sorry. PowerPoint, share screen-nya, Bu. Nah ini ya, nih. Jadi bedanya kalau statistik deskriptif yang tadi pakai label dan tidak, untuk yang ini ya, ini kan bedanya cuma di sini nih, ini. Label in first row atau tidak. Untuk masalah penginputan di sini. Ya. Jadi yang ini kolom A, kolom baris 1 itu namanya label ini. Ini label kan, ini judul-judul tabel. Di satu-satu, ini bukan data. Tapi ini judul. Dan data yang mana yang dari sini? Ini data semuanya ini. Ini data yang mau diolah. Nah, yang atas-atas ini judul. Sama ini juga, ini judul ini. Judul barisnya. Oke. Nah, yang membedakan di sini, ini labels. Labels ini menandakan labels in first row. Jadi artinya bagian yang kita blok baris paling pertama itu adalah label. Kalau Anda bloknya label, maksudnya bloknya dari label. Tapi kalau tidak blok dari label, maka ini tidak usah. Jadi, kalau nanti pada saat input range-nya kita bloknya dari sini, dari total ke bawah, nah ini, jadi saya tandai kuning dulu ya, supaya kelihatan. Nah, kalau kita bloknya gini, dari sini sampai sini, nah berarti kan kita memblok dari label. Nah, berarti karena bloknya dari label, maka nanti data analisisnya nanti ini harus dicentang. Oke, supaya nanti si Excel kan nggak bisa bedakan. Yang mana sih yang data, yang mana yang label, kan dia nggak tahu. Yang mana yang data, yang mana yang label. Yang tahu itu kita. Yang mana yang datanya, yang mana yang labelnya. Maka untuk membantu Excel untuk memisahkan, ini si total ini bukan bukan data yang mau diolah. Ini judul tabel. Maka ini tidak usah diolah, ini cukup jadikan judul saja. Gitu. Jadi kita kasih tahu Excel seperti itu, maka berarti ini harus dicentang. Tapi kalau ini tidak dicentang, maka nanti pada saat bloknya, jangan dari sini total, tapi dari sini aja ini yang kuning. Nah, kalau nanti kita bloknya dari yang kuning saja, ini datanya saja, oke, data aja saja, ini totalnya tidak di blok, di range, jadi di range-nya tidak pakai data, tidak pakai judul, maka ini tidak boleh dicentang. Kenapa? Karena memang tidak ada label yang kita blok, tapi hanya fokus ke data. Paham ini maksud saya? Paham, Bu. Jadi kapan kita mencentang dan kapan tidak mencentang tergantung kita. Apakah kita memblok label pada saat menginput data range yang di sini? Ini. Apakah nanti pada saat menginputnya kita modelnya kayak gini? Ini yang kuning ini. Nah, kalau seperti ini saya bloknya berarti ini saya centang atau tidak? Kalau dari Q2, baris kedua, bukan baris pertama. Berarti ini saya centang atau Tidak, Bu. Tidak dicentang. Oke, karena totalnya tidak ke blok. Tapi kalau saya bloknya nantinya begini, ini dari sini, dari total, ini saya blok. Berarti nanti saya bloknya begini ya, dari total yang kuning ini semua. Berarti labelnya dicentang atau tidak? Kalau dari total, saya blok, maka labelnya dicentang atau tidak? Dicentang. Dicentang. Oke, karena dari judul. Gitu ya. Jadi itu tergantung kita. Yang membedakan nanti adalah pada saat hasilnya. Jadi kalau misalnya
dari label mau memblok, maka si Excel akan bacanya kayak gini. Dia jadi tahu ini data yang ini adalah I11 dari kolom I11. Jadi labelnya dia yang tuliskan. Tapi kalau misalnya kita tidak centang tadi labelnya, maka dia bacanya kolom 1 karena dia tidak tahu ini datanya yang mana. Yang dia tahu adalah satu kolom. Makanya dia tidak kasih judul, ini judul total, tidak, dia tidak judul total. Kita lihat, kalau misalnya Anda centangnya dari sini ya. Nih, kalau misalnya centangnya sesuai dengan warna kuning. Oke, lihat perbedaannya. Maka di sini saya bloknya dari yang warna kuning, dari total ke bawah. Oke, bentar. Ini saya centang atau tidak? Centang, Bu. Centang. Baru klik OK. Nah, ini lihat tuh. Bedanya di sini. Karena tadi labelnya ada dan labelnya saya ikut copy, maka di sini dia bukan kolom 1 tapi label. Bukan kolom 1 tapi total. Kenapa bisa total? Ya karena tadi labelnya sudah di copy, dijadikan range sehingga kita bisa kasih tahu Excel ini nama kolom yang diolah datanya adalah kolom total gitu. Yang ini dia enggak tahu nama kolomnya apa. Nah, yang ini makanya dia kasih kolom 1 gitu aja perbedaannya. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang Anda boleh save ini. Yang belum selesai silakan diselesaikan, silakan dikumpul di Lentera paling lambat jam 3 sore. Oke, kita absen dulu ya.